Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai materi matematika, yaitu aritmetika sosial. Nah, siapa nih yang tahu aritmetika sosial dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan apa saja? Misalnya, Ibu kasih tahu nih ya, salah satunya itu berkaitan dalam kegiatan jual beli. Di dalam kegiatan jual beli itu ada namanya keuntungan dan kerugian. Nah, bagaimana cara mencari keuntungan, bagaimana cara mencari kerugian akan kita bahas pada materi berikut. Memahami keuntungan dan kerugian. Keuntungan itu didapat apabila kita membeli suatu barang, kemudian kita menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, sehingga kita nantinya dapat keuntungan. Kalau kerugian itu gimana? Kerugian apabila kita membeli suatu barang, kemudian kita menjualnya dengan harga yang lebih rendah, maka itu dikatakan kerugian. Nah, untuk mencari keuntungan, bisa kita cari dengan rumus harga jual dikurang harga beli, atau U sama dengan HJ dikurang HB. Untuk mencari kerugian, kita menggunakan rumus harga beli dikurang harga jual, atau R sama dengan HB dikurang HJ. Dalam keuntungan dan kerugian sering ditanya dalam masalah presentasinya. Nah, untuk presentasi keuntungan bisa dicari menggunakan rumus PU sama dengan U per HB dikali 100%, di mana PU ini menyatakan presentasi untuk keuntungan, U itu adalah keuntungannya, HB itu adalah harga beli. Kemudian, untuk mencari presentasi kerugian, kita menggunakan rumus PR sama dengan R per HB dikali 100%, di mana PR ini menyatakan presentasi kerugian, kemudian R itu adalah rugi, HB adalah harga beli. Baiklah, kita langsung masuk saja ke contoh ya. Pak Dedi membeli suatu motor bekas dengan harga 4 juta. Dengan waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga 4.200.000. Tentukan presentasi keuntungan Pak Dedi. Nah, dari soal ini kita sudah tahu nih bahwasanya Pak Dedi mengalami keuntungan. Kenapa? Karena harga jualnya lebih tinggi daripada harga beli. Kita langsung selesaikan saja soalnya. Pada soal diketahui bahwasanya HB atau harga belinya 4 juta. Kemudian harga jual atau HJ-nya adalah 4.200.000. Yang ditanya apa? Yaitu presentasi keuntungan. Nah, sebelum mencari presentasi keuntungan, kita harus mencari terlebih dahulu keuntungannya berapa. Untuk mencari keuntungan, kita menggunakan rumus U sama dengan HJ dikurang HB. Nah, kita masukkan saja nilai HJ dan HB yang sudah kita ketahui tadi, sehingga U sama dengan 4.200.000 dikurang 4 juta. Maka U sama dengan 200.000. Nah, sekarang kita mau cari presentasi keuntungannya nih. Kita gunakan rumus PU sama dengan U per HB dikali 100%. Setelah kita cari tadi nilai U-nya berapa? 200.000 kita masukkan. Kemudian HB-nya berapa? 4 juta dikali 100%. Sehingga untuk mencari presentasi keuntungannya 200.000 per 4 juta dikali 100%. Nah, 200.000 dan 4 juta bisa sama-sama kita coret nolnya 5 atas bawah. Kemudian 2 dikali 100% per 40. Maka presentasi keuntungannya sama dengan 200 per 40%. Nah, 200 dibagi 40 berapa? Ya, 5. Maka presentasi keuntungannya adalah 5%. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Pak Rodi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta. Karena terkendala masalah keluarga, Pak Dedi terpaksa menjual tanah tersebut dengan menanggung kerugian 5%. Tentukan harga jual tanah milik Pak Dedi. Nah, dari soal ini kita ketahui bahwasanya harga belinya berapa?
40 juta. Kemudian di sini juga diketahui persentase kerugiannya yaitu 5%. Nah, yang ditanya berapa sih harga jual tanah tersebut? Nah, pertama-tama kita cari nih, berapa sih kerugian yang ditanggung oleh Pak Dedi? Di sini kita untuk mencari kerugiannya maka kita gunakan rumus persentasinya dikali harga belinya. Nah, maka untuk mencari kerugian yaitu 5% dikali 40 juta. Nah, berapa jadinya? Yaitu 2 juta. Maka kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi adalah 2 juta. Karena yang ditanya harga jual, maka harga beli dikurang kerugian, yaitu 40 juta dikurang 2 juta. Maka harga jualnya adalah 38 juta. Kita masuk ke contoh yang ketiga ya. Seorang penjual bakso mengeluarkan modal sebesar 1 juta untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga baksonya adalah 8.000 per porsi. Jika ia merencanakan ingin mendapatkan keuntungan minimal 250.000, maka berapa porsi minimal yang harus dibuatnya? Nah, dari soal ini apa saja nih yang kita ketahui? Modal, ya modal atau HB. HB-nya berapa? Yaitu 1 juta rupiah. Nah, di sini dia mematok keuntungan minimalnya adalah 250.000. Nah, yang ditanya berapa sih porsi minimal yang harus dibuat? Kalau baksonya 8.000 per porsi. Nah, awal-awal kita harus mencari harga jualnya. Berapa harga jual? Nah, untuk mencari harga jual, kita gunakan rumus harga beli ditambah keuntungan. Nah, harga belinya berapa tadi? 1 juta. Nah, keuntungannya tadi berapa dia maunya? 250.000. Maka harga jualnya 1 juta ditambah 250.000, yaitu 1.250.000 rupiah. Nah, bagaimana Bu untuk mencari porsi minimal yang harus kita buat? Ya, tinggal harga jual dibagi harga per porsi. Harga jualnya tadi adalah 1.250.000 dibagi dengan 8.000, maka hasilnya 156,25. Maka porsi minimal yang harus dibuat adalah 157 porsi. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara menentukan bunga tabungan atau bunga tunggal. Di sini kita misalkan M itu menyatakan besar tabungan awal. Nah, P persen itu menyatakan presentasi bunga per tahun. Nah, ada 3 cara yang bisa kita gunakan untuk menjawab soal tergantung yang ditanya. Yang pertama, bunga dalam 1 tahun itu sama dengan P per 100 dikali M. Nah, P tadi menyatakan apa? Ya, presentasi bunganya. M tadi adalah besar tabungan awal. Kemudian rumus yang kedua apabila ditanya dalam bulan, yaitu bunga B bulan sama dengan B per 12 dikali P per 100 dikali M. Nah, B-nya ini kita ganti sesuai soal yang ditanya berapa bulan. Kemudian yang ketiga yaitu bunga H hari, yaitu rumusnya sama dengan H per 365 dikali P per 100 dikali M. Kita langsung masuk saja ke contoh ya. Pak Adi meminjam uang di bank sebesar 30 juta dengan bunga 24% per tahun. Tentukan bunga yang harus ditanggung oleh Pak Adi jika akan meminjam selama 8 bulan. Di sini apa aja yang diketahui? Yang pertama adalah M, yaitu 30 juta. Kemudian P, yaitu presentasinya per tahun, yaitu 24%. Nah, yang ditanya, tentukan bunga yang ditanggung selama 8 bulan. Nah, berarti kita menggunakan rumus bunga B bulan. Nah, gimana tadi rumusnya? Yaitu B per 12 dikali P per 100 dikali M. Nah, di sini yang ditanya adalah bunganya dalam 8 bulan. Maka bunga 8 bulan sama dengan
B-nya kita ganti dengan 8. 8 per 12. P-nya kita ganti dengan persentase per tahunnya, yaitu 24 per 100 dikali 30 juta. Maka untuk mencari bunga dalam 8 bulan, yaitu 8 per 12 dikali 24 per 100 dikali 30 juta. Nah, bunga 8 bulannya itu nanti kita dapat menggunakan jalan sebesar 4.800.000. Pada contoh yang berikutnya, yaitu Pak Adi meminjam uang di bank sebesar 30 juta dengan bunga 24% per tahun. Tentukan nominal keseluruhan yang harus dikembalikan oleh Pak Adi jika akan meminjam selama 8 bulan. Nah, soal ini sama seperti soal sebelumnya, tetapi kalau soal yang sebelumnya hanya ditanya berapa bunga selama 8 bulan, kalau ini yang ditanya berapa semua yang harus dibayarnya. Maka kalau itu kita cukup mencari dengan total keseluruhannya. Nah, total keseluruhan gimana sih Bu carinya? Yaitu M ditambah bunga. Berapa tadi meminjam uangnya? 30 juta. Bunganya tadi sebelumnya kita cari berapa? 4.800.000. Maka 30 juta ditambah 4.800.000 sama dengan 34.800.000 lah yang harus dibayar oleh Pak Adi. Contoh yang berikutnya, Pak Agus meminjam uang di bank sebesar 20 juta. Dalam 1 tahun, besar uang yang harus diangsur adalah 23.600.000. Tentukan besar bunga yang ditanggung Pak Agus selama setahun dan tentukan persentase bunga per tahun yang ditanggung oleh Pak Agus. Nah, dari soal ini apa aja diketahui? Yang pertama yaitu M. Berapa M-nya? 20 juta. Kemudian total keseluruhan harus dibayar selama setahun itu adalah 23.600.000. Yang ditanya yang pertama adalah besar bunga yang ditanggung selama setahun. Kemudian yang kedua, persentase bunga per tahun yang ditanggung. Untuk mencari besar bunga yang ditanggung yaitu total keseluruhan dikurang M. Nah, total keseluruhannya tadi berapa? Yaitu 23.600.000 dikurang M-nya yaitu 20 juta. Maka 23.600.000 dikurang 20 juta adalah 3.600.000 lah besar bunga yang ditanggung selama setahun. Kemudian yang kedua adalah persentase bunganya. Untuk mencari persentase bunganya yaitu besar bunga yang ditanggung selama setahun per M dikali 100%. Nah, besar bunga yang ditanggung selama setahun adalah 3.600.000 per 20 juta dikali 100%. Nah, maka 0,18 dikali 100%, sehingga persentase bunga selama setahun yaitu adalah 18%. Sekarang kita akan membahas bruto, neto, dan tara. Dimana kalian sering melihat tulisan bruto, neto, dan tara? Pasti di kemasan snack atau di goni beras. Nah, apa sih yang dimaksud dengan neto, bruto, dan tara? Neto itu diartikan berat dari suatu benda tanpa membungkus benda tersebut. Kalau bruto itu diartikan sebagai berat dari suatu benda bersamaan pembungkusnya. Nah, kalau tara itu diartikan sebagai selisih antara bruto dan neto. Bagaimana sih kita mencari neto, bruto, dan tara? Nah, kalau mencari neto yaitu bruto dikurang tara. Nah, kalau mencari bruto adalah neto ditambah tara. Kalau mencari tara yaitu bruto dikurang neto. Nah, kadang-kadang sering juga tuh ditanya dalam bentuk persentasenya. Kalau mencari persentase neto yaitu neto per bruto dikali 100%. Kalau mencari persentase tara yaitu sama dengan tara per bruto dikali 100%. Contohnya, suatu benda memiliki bruto 5 kg dan neto 4 kg. Tentukan tara benda tersebut. Maka tadi rumus tara adalah bruto dikurang neto.
maka 5 kg dikurang 4 kg, yaitu 0,5 kg. Kemudian contoh yang selanjutnya yaitu suatu benda memiliki bruto 6 kg dan neto 5.500 gram. Tentukan tara benda tersebut. Maka kita di sini awalnya kita satuannya kita samakan, kilogram kita ubah ke gram. Sehingga 6 kg ke gram yaitu 6.000. Tara sama dengan bruto dikurang neto, yaitu 6.000 dikurang 5.500, maka taranya adalah 500 gram. Nah, sampai sini aja materi kita hari ini. Semoga kalian semua dapat mengerti. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.